Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai integritas usaha tani, tanaman kelapa sawit, ikan, dan kambing. Perkenalkan, saya Arif Febriansyah, BP 1710232017. Perkenalkan, saya Hafiz Kurniawan, BP 171023-2014. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari, nomor BP 171023-2013. Perkenalkan, nama saya Fauzia Erusna, BP 171023-2009. Saya Cindy Francisca, BP 171023-2010. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadini, BP 171023-2005. Perkenalkan semuanya, nama Marza Zuhadi, BP 2011 dari kelompok 5. Baiklah, untuk itu langsung saja pembahasan mengenai integritas usaha tani tanaman kelapa sawit, ikan, dan kambing. Sistem pertanian terpadu merupakan suatu sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian, tanaman, ternak, ikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya, baik itu lahan, manusia, dan faktor tumbuh lainnya, kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Sistem pertanian terpadu merupakan suatu sistem pengelolaan tanaman, hewan ternak, dan ikan dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu produk yang optimal dan sifatnya cenderung tertutup terhadap masukan luar. Pertanian terpadu dapat mengurangi resiko kegagalan panen karena ketergantungan pada suatu komoditi dapat dihindari dan hemat ongkos produksi. Selanjutnya yaitu kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak menjadi fokus pengalihan lahan pertanian. Hal ini dikarenakan kelapa sawit memiliki prospek dan nilai ekonomi yang tinggi. Banyak kegunaan yang diperoleh dari hasil tanaman kelapa sawit, sehingga permintaan atas komoditas ini sangat tinggi. Saat ini, Indonesia itu menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit kedua setelah Malaysia. Diperkirakan pada masa yang akan mendatang, kebutuhan akan produksi sawit akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia. Pengembangan usaha tani perkebunan kelapa sawit sangat penting dilakukan karena dapat meningkatkan perekonomian negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan dan keluarganya. Yang kedua yaitu kambing. Kambing adalah salah satu jenis ternak penghasil daging dan juga susu yang sudah lama dikenal oleh petani dan juga memiliki potensi sebagai komponen usaha tani yang penting di berbagai agri-ekosistem. Hal ini dikarenakan kambing memiliki kapasitas adaptasi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa jenis ternak lainnya seperti sapi dan juga domba. Selain itu, kambing juga memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan karena kambing memiliki sifat-sifat yang menguntungkan seperti cepat berkembang biak, jarak antar kelahirannya itu relatif lebih pendek, dan juga jumlah anak dalam setiap kelahiran sering lebih dari 1 ekor ataupun kembar. Selanjutnya pembahasan, di beberapa daerah banyaknya petani lebih memilih menanam kelapa sawit dibandingkan tanaman perkebunan lainnya. Ini dikarenakan produktivitas dan harga sawit yang tinggi, sehingga lebih menguntungkan serta permintaan terhadap kelapa sawit dari industri sekitar juga cukup tinggi. Jika hanya melakukan penanaman kelapa sawit secara monokultur, tanpa adanya penggabungan atau keterpaduan usaha tani, maka keuntungan yang didapatkan oleh petani tidak begitu banyak. Dari beberapa sumber dan data yang telah didapatkan, bahwa pertanian monokultur mendapatkan keuntungan yang sedikit dibandingkan integritas usaha tani. Berdasarkan data dan analisis data yang telah dilakukan, integritas usaha tani kelapa sawit, kambing, dan ikan, kelompok kami memilih dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat. Kenapa di Kabupaten Pasaman Barat? Karena Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu wilayah sentral kelapa sawit di Sumatera Barat, sehingga kelapa sawit yang akan ditanam dapat tumbuh dan berkembang karena syarat tumbuh kelapa sawit sesuai dengan iklim dan lingkungan di Kabupaten Pasaman Barat. Iklim yang ideal bagi tanaman kelapa sawit secara umum sesuai bagi lingkungan kehidupan kambing. Pada dasarnya, kambing memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi iklim yang beragam. Pada slide ini dapat kita lihat sebuah gambar. Gambar ini merupakan layout lahan usaha tani sawit, kambing, dan ikan
luas lahan yang digunakan yaitu 1 hektar atau sama dengan 10.000 meter persegi. Untuk kolam ikan, kami menggunakan luas lahan seluas 100 meter persegi yang lebih kurang dapat menampung 2.000 ekor ikan. Dan untuk kandang kambing digunakan luas lahan seluas 125 meter persegi yang lebih kurang dapat menampung 100 ekor kambing. Dan sisanya yaitu 9.775 meter persegi yang digunakan untuk tanaman sawit. Dari referensi yang kami baca, tanaman sawit ini idealnya ditanam dengan jarak tanam 9 meter kali 9 meter. Dan jika luas lahan dibagi dengan jarak tanam, maka akan menghasilkan jumlah tanaman yang dapat ditanam. Pada lahan kami ini untuk tanaman sawit sebesar 9.775 dibagi dengan jarak tanam yaitu 9 kali 9, hasilnya itu 120 tanaman. 120 tanaman ini adalah tanaman sawit yang dapat ditanam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran hara dan nutrisi. Yang pertama itu buah yang dihasilkan dari tanaman sawit merupakan tandan buah segar yang dapat dijual ke pengepul atau toke. Yang kedua, pelepah dari tanaman kelapa sawit dapat dimanfaatkan menjadi makanan ternak kambing. Yang ketiga itu ternak kambing yang sudah dewasa dapat dijual ke konsumen. Yang keempat, kotoran kambing tersebut dapat diolah menjadi kompos atau pupuk organik. Yang kelima, air yang berasal dari kolam ikan dapat dialirkan ke lahan sawit. Yang terakhir, kotoran yang dihasilkan ikan dapat diolah menjadi pupuk yang juga dapat dijual ke konsumen. Aliran hara di integritas usaha tani tanaman kelapa sawit, ikan, dan kambing itu berasal dari sumbernya yaitu kolam ikan. Kolam ikan dialiri oleh air kolam ikan ke tanaman kelapa sawit. Setelah itu tandan buah sawit dan tandan buah sawit itu dijual ke pengepul sawit atau toke. Sama halnya kolam ikan menjadi sumber, dialiri oleh air kolam ikan ke tanaman kelapa sawit dan menjadi pelepah sawit, dan pelepah sawit pun dapat digunakan untuk ternak kambing, dan ternak kambing itu menghasilkan kambing dewasa, dan kambing dewasa bisa dijual ke konsumen. Dan dari ternak kambing juga menghasilkan kotoran kambing dan itu bisa menjadi kompos. Sama halnya lagi dengan kolam ikan. Kolam ikan adanya ikan dan adanya kotoran ikan itu bisa juga dijadikan sebagai kompos, dan ikan juga bisa dijual ke konsumen. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan integritas usaha tani tanaman kelapa sawit, ikan, dan kambing dapat diperkirakan mencapai lebih kurang 95 juta rupiah, dengan keuntungan yang didapatkan lebih dari 100 juta rupiah. Sedangkan pada sistem monokultur, keuntungan yang didapatkan tidak mencapai 1 juta rupiah. Analisis biaya ini dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa total pengeluaran pada sistem monokultur kelapa sawit sebanyak 6.761.000, sedangkan pada sistem integrasi sawit, ikan, dan kambing total pengeluarannya sebanyak 95.122.000. Nah, pada sistem monokultur kelapa sawit, pemasukan yang kita dapatkan hanyalah berasal dari penjualan tandan buah sawit, di mana uang yang dihasilkan dari penjualan tandan buah sawit ini sebesar 7.440.000. Sedangkan pada sistem integrasi sawit, ikan, dan kambing, pemasukan yang kita dapatkan tidaklah hanya dari penjualan tandan buah sawit, tetapi kita dapat pemasukan dari penjualan ikan, penjualan kambing dewasa, dan juga penjualan pupuk organik. Sehingga pemasukan yang kita dapatkan dari sistem integrasi sawit, ikan, dan kambing ini sebanyak 109.960.000. Sedangkan pada sistem monokultur kelapa sawit, pemasukan yang kita dapatkan hanyalah sebesar 7.440.000. Sehingga didapatkan keuntungan dari sistem monokultur kelapa sawit sebesar 679.000. Sedangkan pada sistem integrasi sawit, ikan, dan kambing,
Keuntungan yang didapatkan sebesar 14.838.000, sehingga didapatkan B per C rasionya yang didapatkan dari total penerimaan dibagi dengan total pengeluaran, sehingga sistem monokultur kelapa sawit menghasilkan B per C rasionya adalah 1,10, sedangkan sistem integrasi sawit ikan dan kambing mendapatkan B per C rasionya yaitu 1,16, sehingga dari tabel ini dapat kita lihat bahwa lebih menguntungkan kita melakukan sistem integrasi sawit ikan dan kambing dibandingkan sistem monokultur kelapa sawit saja. Dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa usaha tani terpadu dapat meningkatkan pendapatan dan kurangnya input yang digunakan pada integritas usaha tani kelapa sawit, kambing, dan ikan. Pada sistem usaha tani dibutuhkan tanaman yang dapat berintegrasi satu sama lain untuk menunjang kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman itu sendiri. Limbah-limbah yang dihasilkan oleh tanaman dapat dijadikan sebagai pakan ternak dan kotoran ternak dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik sehingga tidak adanya energi yang terbuang di dalam sistem pertanian tersebut. Sedangkan sistem monokultur kelapa sawit tidak memberikan keuntungan yang besar bagi petani dan juga besarnya penggunaan input dari luar sehingga banyak energi yang terbuang. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Pesan buat kita semua, jangan lupa jaga kesehatan, stay at home terus, dan percayalah bumi akan segera pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.